Halo, shalom semua anak-anak Tuhan, anak-anak kekasih, anak sekolah minggu Jemaat Amalate. Selamat hari Minggu semua, apa kabar? Luar biasa. Ibu guru berharap semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah minggu pertama bulan Februari. Tapi ternyata kita masih harus terus bersabar. Corona masih banyak di luar sana dan kita belum bisa bertemu di gereja. Tapi tidak apa-apa ya, kita ibadah lewat live streaming seperti ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita masih harus terus menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, memakai masker salah satunya ketika kita keluar rumah. Makanya ibu guru masih pakai masker, tapi untuk pimpin ibadah, ibu guru buka sebentar. Kita akan ibadah hari ini, karena itu semua tenang, duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, pasukan Kristus siap. Ya, kita nyanyi dengan gembira, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya banyak salah, punya banyak dosa. Bukan hanya sama orang tua, atau bukan cuma sama kakak atau sama teman, bukan hanya mungkin kita pukul atau bombek, tapi ada juga kesalahan kita yang bikin Tuhan Yesus sedih. Misalnya mungkin anak sekolah minggu pernah lihat orang jatuh, atau orang ditabrak, atau temannya naik sepeda jatuh di jalan, tapi bukannya ditolong malah diketawai. Itu Tuhan Yesus tidak senang. Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan Yesus itu suka hati, atau dengan sukacita suka menolong orang lain. Nah, kita sadari bahwa ternyata kita banyak salah, banyak dosa sama Tuhan. Karena itu hari ini kita dikasih kesempatan lagi mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan supaya kita diampuni. Kita nyanyi ya pengakuan dosa kita lewat lagu Do Itulah Dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menantimu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni.
ya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mau mengampuni kita. Karena itu kita dengarkan Mazmur pasal 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang baru yang akan diceritakan oleh Ibu Mari Pakan. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anakku yang berada di rumah masing-masing, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami semua, memberkati Ibu Guru yang akan memberitakan firman-Mu, memberkati anak-anak yang berada di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan memberkati kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Anak-anak yang kekasih, kalau kita bertanya sama guru, berarti kita tidak tahu. Contohnya, Pak Guru, saya tidak mengerti nomor ini. Lalu guru itu menjelaskan. Tetapi cerita kita, seorang ahli Taurat mau mencobai Tuhan Yesus. Dia katakan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus katakan, benar, berbuatlah demikian. Tapi orang Yahudi atau ahli Taurat mempercayai pengertian yang keliru tentang sesama manusia. Mereka menganggap sesamanya itu seperti keluarga, teman-teman, atau orang-orang sesama suku dan bangsanya saja. Lalu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan
di jalan dari Yerusalem ke Yeriko memang jalan yang berbahaya. Jalan itu sepi, melewati padang gurun dan pegunungan. Nah, bagaimana perampok itu, dia melihat orang itu, lalu dia menganiaya. Bahkan orang ini sampai terluka. Dan perampok itu mengambil barang-barangnya dan meninggalkan orang itu terluka. Lalu Tuhan Yesus katakan, orang yang pertama seorang imam. Seorang imam ini berjalan. Dia melihat orang yang terluka itu. Tetapi dia tidak menolong. Dia cuma melihat, lalu dia jalan. Orang kedua, orang Lewi. Dia juga berjalan dan ia melihat orang itu terluka dan dia tidak menolong. Orang ketiga, orang Samaria yang lewat. Dia lewat dan dia melihat orang yang terluka ini. Dia merasa kasihan. Lalu dia menolong, dia membalut lukanya. Bahkan dia membawa ke rumah penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria ini katakan kepada pelayan di penginapan itu, tolong rawat orang ini. Kalau uang ini masih kurang, nanti saya akan datang lagi dan membayar. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, siapa di antara ketiga orang ini yang mengasihi sesamanya? Ahli Taurat ini katakan, orang yang ketiga, orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus mau mengajar kita melalui cerita ini, kita harus menjadi diri kita sesama manusia. Orang yang siap menolong setiap orang yang dalam kesulitan. Contohnya, kalau kita di sekolah, kita mempunyai 2 pensil dan teman kita tidak mempunyai pensil, lalu kita tolong dia. Kita berikan pensil kita. Itu berarti kita sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah paham siapa sesamaku. Sama seperti Tuhan Yesus mengisahkan orang Samaria yang murah hati. Dan firman Tuhan yang saat ini terambil di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Dan Ibu Guru akan bacakan ayat yang ke-37. Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita, bahwa sesungguhnya siapakah sesama kita? Ialah kita sendiri, dan kita mengasihi semua orang di sekeliling kita. Kita tidak perlu tahu siapa dia, siapa sukunya, apa agamanya, tetapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa ketika kita menjumpai kepada siapapun, kita harus saling tolong menolong. Ini firman Tuhan yang datang mengajar kepada kita. Amin, firman Tuhan. Hari ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang diberikan orang tua. Sebelum kita membawa persembahan, kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Sambil membawa persembahan, kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Anak-anak yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat, kita mendukung teman-teman kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Sama seperti teman kita Vanessa yang saat ini dirawat di rumah sakit. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sekalipun kami beribadah dari rumah, tetapi kami menikmati firman-Mu, kami diajar oleh firman-Mu bahwa kami harus seperti orang Samaria yang murah hati. Ketika kami menjumpai kepada teman-teman kami, kepada siapa saja, kami harus tolong menolong. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa kepadamu, kiranya Engkau akan tetap memberkati kami semuanya, memberkati anak-anak kami yang saat ini Tuhan masih belajar dari rumah, masih beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya, memberi kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap menjalankan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pembimbing yang tetap setia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripadamu, sehingga kami semuanya Tuhan tetap setia datang kepadamu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Memberkati juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang juga tetap setia melayani di jemaat kami.
Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa kepadamu, anak-anak kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terkhusus anak kami Vanessa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan datang menyembuhkan anak kekasih Vanessa. Karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Dan satu kali kelak anak kami akan keluar dari rumah sakit. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini semua doa kami. Ini kami yang datang kepadamu. Kiranya Engkau akan menyempurnakannya. Dan Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Dan sambut kami datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus. Kita ulang lagi sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus. Kita tutup ibadah kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Anak-anak sekolah minggu tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap makan yang sehat, minum vitamin. Dan kalau harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.